Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Ibu bisa berjumpa dan bisa berada di dalam ruangan ini bersama Ananda sekalian, yang tentunya sama-sama melakukan kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, untuk Ibu, terutama untuk Ananda sekalian. Dan Ibu ingat, salah satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, insya Allah akan saling menyayanginya. Maka dari itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu kepada Ananda sekalian. Perkenalkan, nama Ibu Nur Latifah, biasa dipanggil Latifah. Ibu berasal dari Tangerang. Dan Ibu adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bimbingan dan Konseling, biasa disebut dengan BK. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan layanan dan melakukan layanan bimbingan dan konseling format klasikal. Kita menggunakan dengan layanan penguasaan konten. Ada yang tahu apa itu penguasaan konten? Oke, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu penguasaan konten. Penguasaan konten adalah suatu keterampilan yang tentunya dapat dilakukan atau dimanfaatkan dalam sehari-hari. Dan layanan ini juga bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Saat kegiatan ini berlangsung, Ibu harap semua bisa tertib dan tidak mengobrol satu sama lain. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapinya, silakan secara bergantian agar tidak ada keributan. Pada kegiatan ini, Ibu awali dengan materi bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, Ibu akan jelaskan apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat individu yang akan ditunjukkan kepada sebuah substansi. Dan apa itu manfaatnya membuat surat lamaran? Yang pertama, menghemat tenaga, waktu, biaya, instansi yang membuat lowongan itu tersebut. Dan untuk diri kita sendiri, apabila kita menggunakan atau dengan benar surat lamaran tersebut dan membuatnya secara efektif dan benar desainnya, maka kita akan menjadi bahan pertimbangan substansi untuk menerima kita. Ada satu kisah yang ingin Ibu ceritakan kepada Ananda sekalian. Ada dua orang yang ingin melamar pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan ternama, yaitu si A dan si B. Si A memiliki surat lamaran pekerjaan yang kurang menarik, bahasanya sulit untuk dimengerti, hanya saja seperti lampiran majalah. Sedangkan si B memiliki surat lamaran pekerjaan yang singkat, namun bahasanya mudah dimengerti. Desainnya yang menarik dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Karena si A memiliki kemampuan yang mereka miliki. Surat lamaran pekerjaan ini adalah suatu surat permohonan Ananda untuk bergabung di suatu instansi atau perusahaan Anda. Manfaat kita mempelajari ini apabila Ananda ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi yang ternama, Ananda sudah terampil dalam membuat surat lamaran ini. Lalu bagaimana cara membuat CV yang benar? Yang pertama, baca syarat-syarat yang dibutuhkan oleh lowongan tersebut. Yang kedua, saat menulis CV menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, tulis CV menggunakan kata-kata yang mudah, jelas, dan padat. Yang keempat, setelah menulis CV, maka tujuan alamat dalam CV harus jelas. Apabila ditunjukkan kepada orang lain, maka nama jabatan, gelar harus dituliskan dengan benar. Dan setelah ditulis, maka baca kembali, jangan sampai ada salah ketik atau ada kata yang terulang. Dan terakhir, menggunakan kertas yang bersih maupun diketik atau ditulis tangan. Selanjutnya, apa sih yang harus kita bawa di saat kita melamar pekerjaan? Yang harus kita bawa yaitu pertama, pas foto, kedua KTP, ketiga NPWP, keempat surat lamaran pekerjaan, kelima daftar riwayat hidup, keenam ijazah, ketujuh SKCK, kedelapan transkrip nilai atau SKUN, kesembilan surat keterangan dokter, bisa disebut dengan surat kesehatan, kesepuluh kartu kuning, dan yang ke-11 adalah sertifikat perkaring.
Apa sih itu sertifikat Palkaring? Sertifikat Palkaring ini adalah apabila Ananda ingin melamar pekerjaan dan belum berpengalaman, maka Ananda harus membawa sertifikat Palkaring ini. Dan yang terakhir adalah sertifikat-sertifikat yang berpendukung lainnya. Anak-anak sekalian, kita sudah selesai melakukan kegiatan penguasaan konten pada hari ini. Materi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa kembali ke tempatnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.